Halo semuanya, saya Rafael Ardiansyah dari Teknik Komputer Angkatan 2023 dengan NIM 211201223120007. Jadi kali ini saya akan mereview penerapan metode numerik, yaitu regresi linear untuk memodelkan hubungan antara angka penjualan dengan biaya periklanan pada produk diet, produk kontrol berat badan. Jadi masalah utama yang diangkat yaitu inefisiensi alokasi budget iklan. Perusahaan sering kesulitan buat memprediksi budget yang tepat karena data yang ada seringkali banyak mengandung noise. Jadi mengacu pada topik yang akan dibahas pada tugas kali ini, regresi dipilih karena kita berhadapan dengan data hasil pengukuran yang berketelitian rendah. Jadi berbeda dengan interpolasi yang harus ngelewatin setiap titik, kurva regresi ini cukup mewakili kecenderungan atau tren. Jadi tren dari kelompok data tersebut buat keperluan buat memprediksi nantinya, buat memprediksi di masa depan. Ya, tujuannya kita di sini dapat dilihat ada buat ngebangun fungsi linear, terus menyediakan tool yang prediktif bagi manajemen untuk mengestimasi pengeluaran sama menguji ketepatan asumsi linearitas pada dataset menggunakan metrik RMSI dan R kuadrat. Selanjutnya ada konsep dan metode numerik. Jadi konsep dan metode numerik yang kita gunakan di sini ada regresi linear sama ordinary least square atau OLS. Jadi prinsipnya kita meminimalkan total kuadrat deviasi supaya galat antara data aktual sama fungsi hampiran tuh dibuat sekecil mungkin. Jadi sesuai materi, kita mencari parameter beta 0 dan beta 1x atau parameter A dan B dalam persamaan fungsi tersebut. Misal di sini ada fx sama dengan A plus bx. Lalu parameter ini dicari dengan menyelesaikan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Metode ini memastikan fungsi yang kita buat memiliki deviasi minimum. Selanjutnya ada implementasi kode program. Nah, implementasi ini dilakukan menggunakan Python. Jadi di sini menggunakan library scikit-learn di mana fungsi fit itu secara numerik mengeksekusi perhitungan matriks OLS yang akan dibuat. Jadi dari 36 data bulanan, model harus nemuin slope sama intercept-nya. Ketika kita masukin angka penjualan 24 misal tuh, model secara otomatis bakal ngeprediksi biaya iklan nantinya. Dapat dilihat kode secara garis besar di sini. Lalu di sini ada penghitungan root mean square error atau RMSI tadi sama R square-nya. Selanjutnya ada hasil demonstrasi dan referensi. Jadi di analisis ini kita dapat model regresinya itu ngasilin slope 1,605, interceptnya negatif 11,160 sama RMSI 11,227 serta R square 0,579. Nilai R square score kita cuma 0,5789. Jadi artinya model ini hanya mampu menjelaskan sekitar 57% variansi data. Jadi kita juga menghitung galat RMSI-nya sebesar 11,22. Jadi RMSI-nya 11,227 di situ. Lalu kalau kita perhatikan plot residu ini polanya gak acak. Jadi berdasarkan bahasan linearisasi di waktu di perkuliahan, ini mengindikasikan kuat bahwa model linear mengalami underfitting karena data aslinya mungkin bersifat non-linear. Itu kemungkinannya. Solusi kedepannya kita bisa melakukan transformasi linearisasi atau menggunakan regresi polinomial supaya hampiran lebih akurat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.